Oke, baik kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas sekilas ya mengenai definisi dari penyakit DM itu sendiri ya, di mana pada penderita DM mereka akan ditandai dengan adanya hiperglikemia ya. Kondisi ini terjadi akibat adanya kelainan dalam hal sekresi insulin atau kerja insulinnya atau pada kedua-duanya, baik gangguan pada sekresi insulin maupun kerjanya. Nah, lantas apa sebetulnya insulin? Nah, jadi insulin itu sendiri merupakan hormon alami yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, insulin ini membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi ketika kita makan, ya, pankreas akan mulai mensekresikan hormon insulin untuk membantu memasukkan molekul glukosa ke dalam sel-sel di seluruh tubuh. Nah, glukosa yang telah masuk ke dalam sel selanjutnya akan mengalami metabolisme dan menghasilkan energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Nah, bayangkan jika tidak ada insulin, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentunya eh, molekul glukosa tidak dapat masuk ke dalam tubuh, ya. Molekul glukosa tidak akan masuk ke dalam sel-sel tubuh, maaf ya, sel-sel tubuh. Dampaknya apa? Dampaknya maka glukosa akan tertumpuk di dalam darah sehingga meningkatkan atau sehingga kadarnya akan meningkat di dalam darah yang memunculkan akhirnya tadi kondisi hiperglikemia. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Ada beberapa kemungkinan mengapa seseorang mengalami hiperglikemia tadi ya, atau tertumpuknya kadar glukosa di dalam darah. Yang pertama bisa karena adanya defisiensi insulin. Nah, defisiensi insulin sendiri maknanya adalah produksi hormon insulin yang terlalu sedikit atau jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang kedua bisa karena resistensi insulin. Resistensi insulin sendiri merupakan terganggunya respon sel terhadap insulin. Artinya begini, jumlah insulinnya mungkin cukup ya, atau sekresi atau produksi insulinnya tidak ada masalah dari sel beta pankreas. Namun ketika insulin itu bertemu dengan sel targetnya atau reseptornya, sel tidak bisa sensitif atau sel tidak peka terhadap keberadaan insulin sehingga molekul glukosa yang seharusnya juga masuk ke dalam sel-sel tubuh, dia tetap tidak masuk, tetap berada di luar sel atau tetap berada di peredaran darah. Nah, sehingga tadi baik karena defisiensi insulin maupun karena resistensi insulin, tentunya ini juga akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa di dalam darah atau hiperglikemia. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan tayangan pada video berikut ya. Diabetes is a disease in which the body does not produce or properly use insulin. Insulin is a hormone made by the pancreas that the body uses to convert the food that you eat into energy needed for daily life. Nah, yang warna hijau ini digambarkan adalah hormon insulin. Yang bulat kuning ini digambarkan sebagai molekul glukosa atau gula ya. Oke, baik kita lihat. Jadi pada saat ada makanan masuk, sel beta pankreas ini akan secara otomatis terstimulasi untuk melepaskan hormon insulin. Hal ini juga disebut sebagai efek inkretin. Jadi memang sudah secara otomatis molekul hormon insulin ini akan tersekresikan ketika ada molekul glukosa yang masuk ke dalam tubuh ya.
Let's take a closer look at how insulin works. When you eat, your body breaks down food into sugar. Sugar is used as a source of energy by your body. Sugar travels through the bloodstream to reach all the cells in your body. Sensing that you have eaten, your pancreas releases insulin. Insulin takes the sugar from the blood into your body's cells to be used for energy. This energy supports all of your body. Oke, kita bisa lihat dari video ini ya. Jadi insulin membantu membawa molekul-molekul glukosa tadi dari peredaran darah untuk nantinya dibantu menuju atau dibantu untuk masuk ke dalam sel ya, yang nantinya di sel akan dilakukan metabolisme untuk bisa menghasilkan energi. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi ketika insulin bertemu dengan sel target atau reseptornya, maka sejenis kanal mungkin ya ini akan terbuka yang memungkinkan akhirnya molekul glukosa dapat masuk ke dalam sel. These functions needed to stay alive. Type 1 diabetes. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ketika misalnya insulin tidak ada, sudah otomatis pintu ini akan tertutup yang menyebabkan molekul glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, itu yang atau misalnya karena jumlah insulinnya yang terlalu sedikit sementara molekul glukosanya banyak, tentunya juga ini akan menyebabkan molekul glukosa atau glukosa akan tertahan lebih banyak di peredaran darah dibandingkan dengan yang masuk ke dalam sel tubuh. Nah, sedangkan resistensi insulin bisa digambarkan adalah insulinnya cukup, insulinnya jumlahnya mencukupi, namun ketika dia bertemu dengan sel targetnya, pintu ini tidak sensitif ya, kanalnya tidak sensitif untuk mau membuka. Meskipun sudah ada insulin, meskipun keberadaan insulin sudah ada di sana, tapi tidak mau peka, sensitif terhadap adanya insulin sehingga tetap molekul glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, itu gambaran dari resistensi insulin ya. Jadi dari video ini mudah-mudahan dapat dipahami ya bagaimana peran penting dari hormon insulin dalam mengendalikan kadar glukosa darah.